Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil bernama Sukasari, hidup sepasang suami istri sederhana bernama Pak Seno dan Bu Marni. Mereka hanyalah petani biasa, memiliki sebidang sawah yang tidak seberapa luas, cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Pasangan ini sudah lama menikah, namun tak kunjung dikaruniai anak. Suatu malam hujan deras mengguyur desa, petir berkilat-kilat, dan angin kencang mengguncang pepohonan. Di tengah malam itu, terdengar suara tangisan bayi dari arah surau tua dekat pematang sawah. Awalnya Pak Seno mengira itu hanya suara kucing, tapi ketika ia mendekat, di bawah naungan surau yang sudah reyot, ia menemukan sebuah kardus bekas dengan seorang bayi di dalamnya. Bayi itu terbungkus kain tipis yang sudah basah kuyup, kulitnya pucat, tubuhnya menggigil, tapi suaranya kuat menangis menembus suara hujan. Pada kain pembungkusnya ada secarik kertas lusuh bertuliskan, "Tolong rawatlah dia tak bersalah." Namanya Ardi. Pak Seno dan Bu Marni saling pandang. Hati mereka bergetar, bercampur iba, bahagia, dan bingung. Setelah bertahun-tahun berdoa untuk punya anak, tiba-tiba malam itu doa mereka seakan dijawab dengan cara yang tak terduga. Mereka membawa bayi itu pulang, menghangatkannya dengan kain, memberi susu seadanya. Malam itu juga, mereka bertekad, mulai sekarang, dia anak kita, apapun yang terjadi. Ardi tumbuh di rumah kecil berdinding papan, dengan atap genteng yang sering bocor jika hujan deras. Hidup mereka sederhana, setiap pagi Pak Seno ke sawah, sementara Bu Marni berjualan gorengan di pasar. Ardi sering ikut ibunya ke pasar, membantu membungkus gorengan untuk pembeli. Meski hidup pas-pasan, Ardi tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia suka berlari di pematang sawah, memanjat pohon jambu, dan bermain layang-layang dengan teman-temannya. Pak Seno selalu menekankan, "Nak, hidup kita memang sederhana, tapi jangan pernah malu. Yang penting kita jujur, kerja keras, dan tidak merugikan orang lain." Ardi tumbuh dengan nilai-nilai itu. Ia belajar menghargai setiap rupiah hasil keringat orang tuanya. Setelah lulus SMA, Ardi tidak langsung kuliah karena kondisi ekonomi keluarga. Ia merantau ke kota, bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan, ojek, hingga pelayan warung. Meski berat, ia tidak pernah mengeluh. Ia rajin menabung, dan setiap bulan selalu mengirim sebagian uang untuk orang tuanya di desa. Beberapa tahun kemudian, berkat kerja kerasnya, Ardi berhasil mendapat beasiswa kuliah malam di sebuah universitas swasta. Siang bekerja, malam kuliah. Hidupnya keras, tapi semangatnya tidak pernah padam. Pak Seno sering berkata kepada tetangga dengan bangga, "Ardi memang bukan anak yang lahir dari darah kami, tapi dia buah hati kami. Lihatlah, betapa gigih dia berjuang. Itu sudah cukup membuat kami bahagia." Suatu sore, setelah pulang kuliah, Ardi menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon itu terdengar gemetar. "Apakah kamu, Ardi? Namamu Ardi, kan?" Ardi mengernyit, heran. "Iya, saya Ardi. Siapa ini?" Suara itu terisak, "Aku, ibumu, ibu kandungmu." Jantung Ardi berdegup kencang. Dunia seakan berhenti sesaat. Ia terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Wanita itu lalu menceritakan, bertahun-tahun lalu, ketika Ardi lahir, ia hanyalah seorang gadis muda yang hamil di luar nikah. Keluarganya menolak, lingkungannya mencemooh. Ia tak punya keberanian untuk merawat bayi itu. Dalam putus asa, ia menitipkan Ardi di dekat surau, berharap ada orang baik yang merawatnya. Kini, setelah hidupnya lebih stabil, ia menyesal. Ia mencari Ardi bertahun-tahun, sampai akhirnya menemukan jejaknya melalui catatan desa.
Pertemuan itu membuat hati Ardi kacau. Di satu sisi, ia ingin tahu siapa orang tua kandungnya, asal-usul darahnya. Di sisi lain, ia merasa tidak adil pada Pak Seno dan Bu Marni yang sudah merawatnya dengan penuh cinta. Ketika ia ceritakan hal itu kepada mereka, suasana rumah menjadi hening. Pak Seno menatap jauh ke sawah, lalu berkata dengan suara berat, "Nak, kalau kamu ingin bertemu ibumu, pergilah, itu hakmu. Jangan takut menyakiti kami. Kami sudah cukup bahagia bisa membesarkanmu sampai sejauh ini. Tapi ingat, siapapun orang tuamu, rumahmu tetap di sini." Malam itu Ardi menangis lama sekali. Hatinya serasa ditarik ke dua arah yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Ardi akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, Bu Raras, di sebuah kafe kecil di kota. Wanita itu kini sudah berusia 40-an, berpenampilan sederhana, dan matanya penuh penyesalan. Begitu melihat Ardi, Bu Raras langsung menangis dan memeluknya erat. "Maafkan ibu, nak, ibu pengecut, ibu meninggalkanmu." Setiap hari ibu dihantui rasa bersalah. Ardi hanya bisa diam. Air matanya mengalir. Baginya, wanita di depannya adalah asing sekaligus bagian dari dirinya. Bu Raras bercerita panjang tentang masa lalunya. Tentang ayah Ardi yang tidak pernah tahu keberadaannya karena hubungan mereka dulu penuh keterlarangan. Kini ayahnya sudah berkeluarga di tempat lain. Ardi mendengarkan dengan hati campur aduk. Ada luka, ada iba, ada juga kelegaan karena akhirnya ia tahu asal-usulnya. Sejak hari itu, Ardi berada di persimpangan. Bu Raras ingin menebus masa lalu, ingin dekat dengan anaknya. Tapi Ardi juga tidak bisa meninggalkan Pak Seno dan Bu Marni, orang yang sejatinya membesarkannya dengan kasih sayang tulus. Ardi lalu mengambil keputusan, "Ibu Raras, aku akan tetap menghormati dan mengenalmu, tapi bagiku, orang tua tetaplah Pak Seno dan Bu Marni, mereka yang membesarkanku, aku tidak bisa menghapus itu." Bu Raras menangis mendengarnya, tapi juga merasa lega karena Ardi tidak menolak kehadirannya. Ardi pun pulang ke desa, memeluk Pak Seno dan Bu Marni sambil berkata, "Bapak, Ibu, aku sudah tahu siapa orang tuaku, tapi aku ingin Bapak dan Ibu tahu, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kalian tetap rumahku." Pak Seno dan Bu Marni menangis haru, memeluk Ardi dengan erat. Bagi mereka, itulah hadiah terbesar. Anak yang mereka besarkan dengan segala keterbatasan, kini tetap memilih mereka dengan penuh cinta. Ardi akhirnya hidup dengan dua dunia. Ia tetap berbakti pada Pak Seno dan Bu Marni, tapi juga memberi ruang untuk Bu Raras masuk dalam hidupnya. Ia sadar, darah memang penting, tapi kasih sayang dan pengorbanan jauh lebih bermakna. Kisah hidupnya membuatnya semakin tegar, dan ia bertekad kelak akan membangun sebuah yayasan untuk anak-anak terlantar. Sebab ia tahu, tak semua anak lahir dalam pelukan yang utuh, namun setiap anak berhak dicintai. Dan di sanalah Ardi menemukan arti sebenarnya dari kata keluarga, bukan semata soal darah, tapi soal hati yang memilih untuk tetap tinggal, apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.